Ya, saudara, sepanjang hari Selasa ini, saudara, sebagian wilayah di Jabodetabek dilanda banjir. Salah satu wilayah yang terparah adalah Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah permukiman padat di Kota Bekasi terendam banjir sejak pagi tadi, saudara. Warga yang terdampak sudah mulai dievakuasi. Ini adalah kondisi visual bagaimana banjir yang merendam beberapa wilayah di Bekasi, Jawa Barat yang terekam pada Selasa malam. Banjir diakibatkan meluapnya Sungai Kali Bekasi yang dengan cepat merendam permukiman warga. Sejumlah warga bahkan, saudara, ada yang masih bertahan di rumah masing-masing, ada yang saat ini masih beraktivitas juga. Sebagian warga yang saat ini berada di perjalanan, kami mendapatkan informasi mereka belum bisa memasuki area permukiman mereka, belum bisa masuk ke area perumahan mereka karena akses jalan utama menuju ke tempat permukiman terendam banjir, bahkan sebagian di antaranya terputus. Ada 8 kecamatan yang terdampak banjir dan salah satu wilayah, saudara, yang terparah adalah bagaimana di perumahan Pondok Gede Permai, di mana ketinggian air di lokasi tersebut mencapai 8 meter. BPBD mencatat banjir di Bekasi ini tersebar di 20 titik, saudara. Hujan deras yang terjadi di wilayah Bogor diduga menjadi penyebab banjir dengan adanya air kiriman dari wilayah Bogor dengan air kiriman ke arah Bekasi, Jawa Barat dan meluapnya air Kali Bekasi. Debit air di Kali Bekasi meluap, saudara. Ketinggian air yang merendam wilayah Bekasi bervariasi hingga mencapai yang paling parah 3 meter. Ini adalah di bawah flyover Sumarekon Bekasi, saudara, di mana kondisi arus lalu lintas di sana juga begitu terganggu. Warga yang menggunakan kendaraan roda 2 tidak bisa melintasi, mereka terpaksa mendorong sepeda motornya untuk bisa melewati banjir. Dan inilah bagaimana visual pantauan udara yang tim liputan Kompas TV ambil pada Selasa petang, saudara. Saat ini kami sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Alexander Blegur di kolong flyover Sumarekon. Selamat malam, Alex. Bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi di sana saat ini, Alex? Ya, baik Ibrahim dan saudara, memang saat ini tempat saya melaporkan ini berada di bawah flyover Sumarekon, tepatnya di pertemuan antara jalur utama di Jalan Ahmad Yani menuju ke Jalan Insinyur Haji Juanda maupun ke Jalan Jenderal Sudirman. Saat ini memang di layar kaca bisa saya gambarkan ini ada antrian truk dari Jalan Raya Ahmad Yani yang memang melintas di tengah banjir seperti itu, setinggi 40 hingga 60 cm yang memang diakibatkan terjadi dari siang tadi akibat luapan dari Kali Bekasi. Saat ini memang banjir bukan hanya di Jalan Ahmad Yani tapi juga terjadi di jalan di sisi kiri saya ini yang saya gambarkan di layar kaca Kompas TV, Jalan Insinyur Haji Juanda menuju ke stasiun Bekasi yang memang juga terendam banjir hampir kurang lebih sama sekitar 40 hingga 60 cm. Bisa Anda lihat dari gambar televisi memang terlihat ini banyak dari kendaraan warga atau pekerja gitu yang baru memang pulang bekerja dari arah Kranji, Pondok Ungu maupun dari arah Cakung. Mereka terpaksa menerjang banjir untuk bisa sampai ke rumahnya masing-masing. Namun memang di tengah perjalanan ini mereka tidak menduga bahwa terjadi banjir dengan ketinggian 40 sampai 60 cm hingga akhirnya mereka terpaksa menerjang banjir dan mengalami mati mesin. Akibatnya memang ini membuat mereka tertunda sampai ke rumah hingga akhirnya kendaraan mereka didorong hingga akhirnya menunggu sambil kendaraan itu bisa kembali dihidupkan. Ibrahim. Blegur, bagaimana kondisi drainase di sana? Apakah ada terlihat petugas yang menyiagakan pompa air untuk bisa mengalirkan air agar tidak menggenangi jalan di bawah flyover Sumarekon ini, Blegur? Ya, memang
dari pantauan kami di jalan utama ini atau tepatnya di bawah flyover Sumarekon ini, memang tidak ada petugas yang mengatur lalu lintas baik itu dari Dinas Perhubungan maupun Satpol PP, karena memang kondisi banjir ini sudah terjadi sejak siang tadi. Dan memang di Jalan Ahmad Yani, tempat di layar kaca ini yang banyak antrian truk ini, memang terjadi kemacetan panjang seperti itu hingga melewati hampir sampai ke bawah tol Becakayu seperti itu. Dan saat ini memang banjir yang terjadi akibat meluapnya Kali Bekasi, dan lagi memang mendapatkan kiriman dari hulu, yaitu dari Kali Cikeas dan juga Cilengsi, yang memang debit airnya tinggi sejak semalam atau sejak dini hari tadi, Ibrahim. Alexander Blegur, selain tepat di bawah flyover Sumarekon, di sekitar Anda yang saat ini jalanan yang terendam banjir di mana lagi, Alex? Ya, tidak jauh dari sini memang di Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Jenderal Sudirman, dan juga di wilayah Peruna 1 maupun di wilayah Kayuringin atau di belakang dari Stadion Patriot, memang kami memantau sudah terjadi banjir gitu sejak sore tadi atau siang tadi, memang dengan ketinggian yang bervariasi. Tadi saya sempat memantau di belakang stadion atau di kompleks di belakang memang juga terjadi banjir. Karena memang di mana-mana ini memang di Kota Bekasi sudah terjadi banjir, beberapa titik banjir mulai dari arah Kalimalang, di Bumi Satria Kencana, juga di Perum 1 udah terjadi banjir dengan ketinggian yang bervariasi. Bahkan hingga banjir tersebut masuk ke dalam rumah warga, Ibrahim. Alex, Anda tadi juga sempat liputan di Mega Mall Bekasi, Ruko Galaksi. Untuk saat ini hingga Selasa malam, di titik mana saja, Alex, yang pantauan Anda sudah ada upaya dari pemerintah untuk melakukan penyedotan air, mengurangi debit air? Ya, memang kalau dari tadi pagi pantauan kami di salah satunya memang ada di perumahan Pondok Gede Permai yang memang ketinggian airnya itu bisa mencapai 4 meter lebih, dan juga di perumahan Kemang Ivi dan Pondok Benda dengan ketinggian hampir 2 meter. Juga di perumahan Pondok Mitra Lestari yang berimbas kepada juga akibat luapan dari Bekasi itu kepada Jalan Raya Pekayon yang akhirnya lumpuh, tidak bisa dilintasi karena banjir setinggi 1 meter ini menutup jalan tersebut, sehingga arus lalu lintas dari Jalan Raya Pekayon menuju Jati Asih maupun arah sebaliknya itu tidak bisa, akhirnya tertutup untuk bagi pengendara mengambil arus lalu lintas atau jalan alternatif lain. Selain itu juga luapan Kali Bekasi ini mengakibatkan areal atau ruko dari Grand Galaxy City ini terendam banjir gitu. Banyak juga kendaraan mobil-mobil milik dari warga dari perumahan Pondok Mitra Lestari ini yang sengaja memarkirkan untuk menghindari banjir, ternyata tetap terendam karena memang banjir di tahun 2025 ini lebih dahsyat jika dibandingkan dengan banjir yang terjadi pada tahun 2020 yang lalu, Ibrahim. Ya, Blegur, terima kasih untuk laporan Anda yang melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat, saudara, tepatnya tadi di bawah flyover Sumarekon Bekasi. Tampak di layar kaca Anda, saudara, ini yang Alexander Blegur tangkap, ketinggian air mencapai 60 cm, beberapa kendaraan roda 2 juga ini terpaksa harus didorong, tidak bisa dinyalakan mesinnya untuk bisa melintasi area ini karena rawan mogok. Tadi juga beberapa kendaraan, hanya kendaraan besar yang bisa melintasi jalur ini seperti tadi, truk yang membawa kendaraan, truk logistik juga masih bisa untuk melintasi jalur ini tepat di bawah flyover Sumarekon Bekasi. Sementara untuk kendaraan kecil seperti kendaraan roda 2 ini harus berhati-hati agar tidak mengalami mati mesin saat menerjang banjir.